بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله. Aku serahkan seluruh perkaraku kepada Allah, tafwidan lillahi tabaraka wa ta'ala. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Sallallahu alayka ya Rasulullah. Hadihil layali, malam-malam ini adalah malam kita menyampaikan takziah kita, bela sungkawa kita kepada Rasulullah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sallallahu alayka wa ala ibni ammika amiril mu'minin wa ala ibnatika sayyidati nisa'il alamin. Sallallahu alayka ya sayyidi wa ya maulaya wa ibna maulaya ya aba abdillah ya rahmatallahi alwasi'a wa ya baba najatil ummah gharib ya mazlum Karbala. Mari sejenak hati kita saat ini di Baqi'il Gharqad, indah qabri Fatimah al-Mughayyabah, ke sisi kuburan Fatimah az-Zahra yang tidak tahu pasti di mana letak kuburan beliau salamullahi alaiha, sambil memberikan salam kepada beliau. Assalamu ala maksurat ad-dil'an. Salam untuk wanita yang dua tulang rusuknya patah. Ta'lamun bagaimana sakitnya ketika seorang musab tertera dengan patah tulang, kaki kita, tangan kita. Imra'ah, putri daripada Rasulullah, dua tulangnya patah. Dikatakan oleh atibba, kalau patah tulang rusuknya, setiap nafasnya dia harus mengatakan karena sakit, hanya untuk bernafas. Assalamu ala maksurat ad-dil'an. Assalamu ala maltumatil khadd wal'an. Udran ya amiral mu'minin wa udran ya farajallah. Salam malam-malam Lailat Fatimah az-Zahra. Salam untuk wanita yang wajahnya ada yang berani menampar pipi dari putri Rasulullah tersebut. Assalamu ala man ghusiba haqquha. Salam untuk wanita yang haknya tidak diberikan. Salam ini adalah inti daripada semua musibah yang akan saya sampaikan. Assalamu ala man lutimat wajhuha wa ahmarrat 'aynuha. Salam yang wajahnya ditampar dan memerah matanya karena tamparan tersebut. Assalamu ala man suhiba ba'luha wa arwa'a yatimuha. Salam untuk wanita yang maju terdepan untuk membela suaminya yang dipaksa keluar dari rumah tersebut.
dan membuat takut orang-orang dan anak-anak kecil dari putra-putri Az-Zahra. Assalamu ala man hutikat hurmatuha wa dhuy'at qadruha. Salam untuk wanita yang kehormatannya telah dihinakan. Hada ibnatu Rasulillah. Assalamu ala man ukhfiyat qabruha wa budhilat syafa'atuha. Salam untuk sosok yang tidak ukhfiyat qabruha, kuburnya tidak tahu kita di mana secara persis. Akan tetapi siapa yang memberikan salam kepada beliau akan mendapatkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Ma khaba wallahi man tamassaka bikum amina man laja'a ilaykum ya laytana kunna ma'akum سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. قال سليم قلت يا سلمان. Sulaim ibn al-Qais al-Hilali, seorang sahabat, seorang tabi'in yang sahabat khamsa a'immatul adhar, berteman, bersahabat dengan 5 a'immatul adhar, sahib Amirul Mu'minin alaihi afdhalus salatu wassalam, sahib Al-Hasan wal-Husain wa Ali Zainal Abidin wa Imam Muhammad bin Ali al-Baqir. Sulaim ini bertanya kepada Salman al-Muhammadi, Salman al-Farisi tentang kejadian Al-Zahir Sulaim ma kana mawjud fil Madinah. Ketika kejadian itu Sulaim tidak ada di Madinah, lalu dia bertanya kepada Salman, saksi hidup yang menyaksikan kejadian hal tersebut. Qala Sulaimun qultu ya Salmanu hal dakhalu wa lam yaku istidanu. Wahai Salman, apa benar mereka dakhalu wa lam yaku istidanu? Mereka masuk ke rumah Az-Zahra tanpa izin, yang setiap kali Az-Zahra ingin masuk ke rumah itu mengetuk pintu Fatimah dan mengatakan, ata'zanu li ya Fatimah bid-dukhul, kamu izinkan ayahmu ini untuk masuk wahai Fatimah? Dijawab oleh Fatimah, ya abata al-baitu baituk wal hurmatu bait bintuk. Aku adalah putrimu, rumah ini adalah rumahmu. Hal dakhalu wa lam yaku istidanu. Apa kira-kira jawab Salman? Faqala wa izzatil jabbari. Oh, na'am, demi Allah, wa izzatil jabbari, kemuliaan, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma 'ala az-Zahra min khimari. Sedangkan Az-Zahra tabi'i di rumahnya sendiri tidak mengenakan hijab lengkapnya, tapi mengenakan hijab tidak lengkap. Hijab beliau tidak ingin untuk dilihat oleh mereka. Akan tetapi apa yang dilakukan Az-Zahra? Lakinnaha ladat wara al-babi ri'ayatan lis-sitri wal-hijabi. Akan tetapi Az-Zahra untuk menjaga hijabnya bersembunyi di balik pintu. Ladat wara al-babi, untuk apa? Riayatan lis-sitri wal-hijabi, untuk menjaga hijab dan sitir beliau. Fakhrul mukhaddarat, bal'atul mukhtar, Fatimatu Zahra salamullahi alaiha. Walakin lil asaf, apa yang dilakukan mereka ketika mengetahui bahwa ada sosok seorang wanita di balik pintu itu? فَمُدْ رَأَوْهَا عَزَرُوهَا عَصْرًا كَادَتْ بِنَفْسِهَا أَن تَمُوتَ حَسْرًا.
Ketika menyaksikan bahwa ada sosok seorang di balik pintu itu, mereka menggencetkan pintu itu bainal bab wal jidara, antara pintu dan dinding rumah tersebut. فَمُدْ رَأَوْهَا عَصَرُوهَا عَصْرًا كَادَتْ بِنَفْسِيَ أَنْ تَمُوتَ حَسْرًا. Hampir jiwa ini mati, keluar dari jasad kami, ruh kami, karena diceritakan atas musibah Az-Zahra. كَادَتْ بِنَفْسِيَ أَنْ تَمُوتَ حَسْرًا. Az-Zahra tahu bahwa Ali bin Abi Thalib mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, atasbir ya Ali, atasbir ya Ali, kamu bisa sabar ya Ali, akan sayaf'alu min ba'di kada wa kada. Diceritakan oleh Rasulullah, tasbir, na'am, asbir ya Rasulullah, asbir ya Rasulullah, sampai diceritakan akan terjadi nanti putriku Fatimah fa'alu kada wa kada. Atasbiru ya Ali, akankah kamu mampu untuk bersabar ya Ali? Lihat jawaban Ali bin Abi Thalib. Diam sejenak dan mengatakan, na'am ya Rasulullah, akan tetapi aku minta satu hal, jangan sampai terlontar dari lisan Fatimah mengatakan, ya Ali adrikni, wahai Ali tolong aku, maka mungkin aku tak mampu untuk bersabar ya Rasulullah. Dan benar, ketika kejadian itu apa yang dipanggil? Az-Zahra hanya menyeru, ayah fiddatu sannidini, ya Fiddah, tolonglah aku. Yang keluar, yang terlontar dari lisan Az-Zahra, menjaga Amirul Mukminin supaya bisa sabar. Dia hanya mengatakan kepada pembantunya, Fiddah sannidini, tolong aku wahai Fiddah. Fa rabbi qad asqatu janini, sumpah demi Rabbi Allah, mereka telah menggugurkan janinku yang ada di perut ini. فَوَرَبِّي قَدْ أَسْقَطُوا جَنِينِي فَأَسْقَطَتْ بِنْتُ الْهُدَى وَحَزَنَا جَنِينُهَا ذَاكَ الْمُسَمَّى مُحْسِنًا. Bintul Huda, putri daripada pemberi hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, harus terjadi keguguran putra beliau Muhsin yang terakhir. Wa hazana, oh sungguh sedih kami. Janinu hadzakal musamma muhsina, janin beliau yang bernama Muhsin. Sampai di situ la wallah. Mereka apa yang dilakukan kepada Az-Zahra? Az-Zahra ketika menyaksikan semua itu, wal asarul baqi, awaili ya Az-Zahra, awaili ya Amirul Mukminin, والأثر الباقي كمثل الدبلج في عدد الزهراء أقوى حججي. Asar, dampak daripada kejadian tersebut, ada dumluj, ada seperti memar. Dalam bahasa Jawa seperti bisul yang memar merah, fi adud az-Zahra, di pinggul sayyidati wa maulati Fatimah az-Zahra. Aqwa hujaji, sebagai bukti terkuat bahwa kejadian itu benar adanya. Al-babu wal jidaru wad dima'u syuhudu haqqin ma biha khafa'u. Semua yang terjadi, dinding, pintu dan darah yang ada itu syuhudu haqqin, bukti kebenaran, alat bukti yang terjadi, waqi'atut tarikh, kejadian zaman itu. Ma biha khafa'u, gamblang, tidak ada abu-abu sama sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fasaya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibuna wal 'aqibatu lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama dakhala Zakaria mihrab, kullama دخل زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال أنى لك هذا قالت هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا بأس
ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله الرسول الأكرم والنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله في حق ابنته Fatimah Az-Zahra. Beliau pernah bersabda dan mengatakan, Fatimah bad'atun minni wa nur aini wa samarata fuadi wa ruhi allati baina jambai وهي حوراء إنسية. وقال صلى الله عليه وآله, beliau pernah bersabda dan mengatakan, كانت مريم سيدة نساء زمانها وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. Beliau sallallahu alaihi wa alihi ketika menjelaskan siapa Fatimah salamullahi alaiha hanya mengatakan Fatimah adalah bad'ah, bagian daripada Rasulullah. Wa antum ta'lamun wa antum ahlul ilm wa ahlul fadl, bagian. Ketika ada air 1 liter dituangkan di gelas, apakah kualitas air yang ada di botol tersebut yang 1 liter dengan yang ada di gelas beda kualitasnya atau sama huwa sama persis apa yang ada di botol sama persis dengan apa yang ada di gelas tersebut? Maka Az-Zahra adalah bad'atul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Beliau adalah bagian bagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kalau kamu ingin tahu siapa Fatimah, Fatimah adalah nur aini, Fatimah adalah cahaya mataku, Fatimah adalah samarata fuadi, buah hatiku. Siapa Fatimah? Fatimah adalah ruhi allati baina jambai. Fatimah adalah ruhku yang ada di dada ini. Wahia hawra'ul insiyah, dan Fatimah adalah bidadari manusia. Fatimah salamullahi alaiha diciptakan khuliqat min 'azamati ruhillah. Beliau diciptakan ruhnya dari keagungan dan kemuliaan ruh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jismanuha, jasad beliau, jasmaninya beliau, takawwanat min nutfatil jannah, terdiri daripada nutfah surga, air surgawi. Dikatakan, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah, ketika Rasulullah mendapati sering mencium daripada nahru Fatimah, mencium baina ainai Fatimah, mencium kening beliau, mencium di antara kedua mata beliau, bahkan qabbala fi fiha, mencium daripada lisan Fatimah Az-Zahra. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, innaka tuqsiru tuqbilu Fatimah, kamu begitu banyak mencium putrimu Fatimah. Fatimah telah menikah, memiliki putra, memiliki putri, dan kau selalu mencium. Bahkan di hadapan para sahabatnya, berdiri kalau Fatimah datang, fa'aqama fa'ajlasaha fi majlisi, didudukkan di mana beliau duduk. Dijawab oleh Rasulullah pertanyaan tersebut, ya Aisyah, lama usriya bi ila sama, ketika kejadian malam Lailatul Isra, aku dikelilingkan di langit, aku sampai di surga, aku diberikan oleh malaikatu Rabbi, oleh para malaikat, oleh Tuhanku, samaratul jannah, buah-buahan yang ada di surga. Ada macam-macam konteks riwayatnya. Ada yang mengatakan tufahatul jannah, daripada apel surga. Ada yang mengatakan buah tersebut safarjal. Ada yang mengatakan buah itu adalah inab. Ada yang mengatakan buah itu adalah rumman, delima, dan lain sebagainya. Al-muhim, muttafaqun alaih, bahwa Rasulullah ketika Isra diberikan makanan tersebut. Fatakawwanat nutfatu Fatimah min tilka samaratil jannah, terdiri
sperma daripada Fatimah, yaitu makanan surgawi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun di bumi. Fawaqa'atul Khadijah wa hamalat bi Fatimah. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Fatimah azimah, hawra'ul insiyah, manusia bidadari, ruhnya luar biasa, jasadnya luar biasa, keilmuannya. Ada teks hadis ketika memberikan salam ta'zim dan ziarah kepada Fatimah Az-Zahra, Lisanul Ma'sum mensifati beliau dengan muhaddasatul alimah, sebagai sosok wanita yang muhaddasah, yang dijak ngobrol, yang dijak bicara oleh para malaikat. Yuha ilaiha, mendapatkan wahyu seperti halnya Maryam yuha ilaiha. Muhaddasatul alimah. Di ayat tadi pertama yang saya bacakan menceritakan bagaimana Zakaria setiap kali masuk ke mihrab daripada Sayyidah Maryam, yang dikatakan oleh Rasulullah, Maryam tersebut dengan kemuliaannya yang dipilih oleh Allah, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah memilihnya, mensucikannya dan memilihnya dari segenap seluruh wanita yang ada di zamannya sebagai sosok wanita termulia. Akan tetapi ketika mensifati putri beliau, menggambarkan bahwa Maryam adalah kanat sayyidatu nisa'i zamaniha, sebagai sosok wanita termulia di zamannya. Adapun putriku Fatimah adalah seluruh wanita yang termulia di alam semesta ini. Sayyidahnya, ladinya, perempuan pemimpinnya adalah putriku Fatimah salamullahi alaiha, sayyidati nisa'il alamin minal awwalin wal akhirin. Dari awal manusia yang pernah diciptakan oleh Allah sampai kelak manusia yang mendapatkan fadilat, wanita-wanita mulia, yang paling termulia dari wanita tersebut adalah putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhaddasatul alimah. Kalau kita ingin tahu bagaimana kedudukan Az-Zahra salamullahi alaiha, ada peribahasa berkata, la tas'al anil mri'in, la tas'al wasal al qarinih, fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Kalau kamu ingin mengetahui sosok seseorang, jangan tanya dengan yang bersangkutan, akan tetapi tanyalah qarinnya, orang-orang teman-temannya, orang-orang yang ada di sekitar Az-Zahra salamullahi alaiha, sekitar beliau. Diceritakan ada seorang bernama Abul Qasim, ketika beliau melakukan perjalanan, ketika sampai fi wasatil baida at-tahilah, sampai di tengah-tengah sahra yang tidak mendapati kecuali tanah warramal, kecuali di tengah-tengah sahra itu dia melihat dari kejauhan sawadan, ada hitam. Lalu dia mendekat, menyaksikan, mendapati ketika dekat adalah seorang imra'atun ajuzah harimah, seorang wanita yang tua renta dengan mengenakan hijab sempurnanya. Orang ini bertanya kepada perempuan tersebut, ya amatullah, man anti? Wahai perempuan, wahai hamba Allah, siapa engkau? Wanita itu menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, qul salamun fasawfa yu'lamun. Katakanlah salam, kamu akan mengenal siapa aku, kamu akan mengetahui siapa diriku. Dia mengawali tanpa memberikan salam. Lalu ditanya lagi wanita itu di tengah-tengah sahra, "Aanti ins awal jin?" Kamu adalah dari golongan manusia atau jin? Dijawab, Bismillahirrahmanirrahim, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Mengartikan bahwa dia adalah Bani Adam, Adamiyah, yaitu manusia, bukan jin. Aku adalah manusia. Ditanya lagi, A'anti ta'iha fi wasatil baida? Apakah engkau orang yang tersesat, terhilang di tengah-tengah sahra yang tidak ada manusia sama sekali ini? Dia menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya madmunil ayah, wa man yudlil fala wa man
Siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah, fala mudilla lahu, tidak akan tersesat orang tersebut. Ditanya lagi, min aina ataiti, dari mana kamu datang? Wanita itu hanya menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, min makanin ba'id, ayat Al-Quran, dari tempat yang jauh. Lalu orang itu terlihat seperti lapar, diberikan makanan, makan wanita ini. Sambil makan ditanya, ila aina turidin, kemana tujuanmu, hendak kemana kamu? Bismillahirrahmanirrahim, lillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini menjawab bahwa dia hendak melakukan haji menuju ke Makkah. Lalu orang itu menawarkan, mari kita berjalan. Seorang itu naik di kudanya. Wanita sudah tua, jalannya pelan. Orang ini di atas kudanya mengatakan, asri'i ya amatullah, percepat jalanmu wahai wanita, wahai hamba Allah. Dijawab, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan taklif kecuali dengan kemampuannya. Demikianlah kemampuanku, aku tidak bisa mempercepat lagi. Ketika itu ditawari, tas'ad ma'i ala farasi, mau naik kamu di atas kuda ini bersamaku? Bismillahirrahmanirrahim, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau ada di situ dua Tuhan di satu tempat atau lebih, maka akan terjadi fasad. Kamu mengajak aku, ana imra'ah ajnabiyah. Jawabannya selalu Al-Quran. Aku wanita, orang asing, kau persilahkan untuk naik di kudamu, sedangkan kau adalah bukan mahram buat aku. Malu. Laki-laki itu mendengarkan jawaban wanita itu, turun dari kudanya, mempersilahkan wanita tua ini naik. Ketika naik, membaca Al-Quran lagi. Bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi sakhkhara lana hada. Ayat untuk safar, melakukan perjalanan. Berjalan sampai mendapati sebuah kafilah. Perempuan ini tum'inin nadhar, menyaksikan orang-orang yang ada itu. Ditanya oleh laki-laki ini, ta'lamu ahadan minhum, kamu mengenal salah satu dari mereka? Dijawab lagi, Bismillahirrahmanirrahim, ya Dawud, inna ja'alnaka fil ardi khalifah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Musa, inni ana rabbuk. Bismillahirrahmanirrahim, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadun Rasulullah. Mengetahui bahwa seluruh jawabannya adalah dari Al-Quran. Kamu mengenal salah satu dari mereka, memberikan 4 nama, Dawud, lalu Musa, lalu Yahya, dan Muhammad. Ketika mendekat daripada kafilah tersebut, laki-laki ini meneriakkan suaranya, memanggil nama-nama tersebut. Datanglah orang-orang itu. Ketika datang, ditanya wanita ini, man haula, siapa mereka? Al-malu wal banun zinatu hayatid dunya. Mereka adalah putra-putranya, yakni harta dan anak-anak adalah hiasan daripada kehidupan dunia. Jawabannya selalu Al-Quran. Ketika wanita itu menyaksikan telah dekat dengan yang ternyata 4 orang itu adalah putranya, wanita ini membaca ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim, madmunul ayah, ya abati ista'jiru khaira masta'jartum qawiyyul amin. Bahwa isyaratnya, berikanlah dia ajar, berikanlah ganjarannya, orang ini telah membantuku, bahwa orang ini adalah orang yang qawiyyul amin, orang yang amanat, yang menjaga kehormatanku. Diberikan harta, mendapati bahwa yang diberikan tidak layak, sedikit. Baca lagi ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, innallaha yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Anaknya paham, ditambah lagi. Ketika sudah cukup, madat wansarafat, wanita itu lalu gabung dengan orang ini. Laki-laki ini heran, seluruh jawabannya adalah Al-Quran, ayat min ayatillah, ayat-ayat Al-Quran semuanya. Lelaki ini tanya kepada 4 orang laki-laki ini, man hiya, siapa wanita ini? Dijawab oleh putra-putra tersebut, la ta'jab, jangan heran kamu wahai lelaki, innaha ummi fiddah khadimatuz Zahra salamullah. Ketahuilah itu adalah ibu kami,
khadimah, pembantunya Az-Zahra salamullahi alaiha, yang asisten rumah tangga daripada Fatimah Az-Zahra. Lam tatakallam mundu 20 sanah, 20 tahun terakhir ini tidak pernah bicara illa daripada ayat Al-Quran, daripada surat daripada Al-Quran. Ada khadimat Az-Zahra wa kaifa muallimuha, bagaimana kedudukan Az-Zahra inda Allah tabaraka wa ta'ala. Zahra al-azimah, akan tetapi tidak dikenal di umat saat itu. Zahra putri Rasulullah, ummu abiha, ibu daripada ayahnya, yang selalu ngopeni, memberikan khidmat totalitas untuk ayahnya. Bagaimana ayahnya sujud diberikan kotoran yang membersihkan Fatimah, dilempari wajahnya terluka, jatuh daripada gigi beliau, rubaati Rasulullah wa sanayah, yang membersihkan adalah Zahra. Sampai ketika di peperangan Khandaq, ketika Rasulullah ikut menggali parit tersebut, Fatimah takhbasul khubus, memberikan khubus. Lalu apa yang diberikan kesaksian Rasulullah untuk Fatimah? Ya ibnati Fatimah, kamu memberikan aku roti? Wallah, beliau bersumpah, ya Fatimah, innahu awwalu ta'amin yadkhulu fi jawfi abiki ba'da thalath. Wahai Fatimah, ketahuilah bahwa ini adalah makanan pertama kali yang masuk ke perut ayahmu setelah 3 hari tidak makan. Ummu abiha, yang totalitas memberikan khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang tadi di awal saya bacakan, kejadian Zakaria mendapati bahwa setiap masuk mihrab daripada Maryam, wajada indaha rizqa, ada makanan di samping daripada mihrab tempat salatnya Maryam. Ditanya oleh Zakaria, wahai Maryam, anna laki hada, dari mana kamu Maryam mendapati rezeki ini, makanan ini, ta'am ini? Dijawab, qalat huwa min indillah, ini dari sisi Allah, Allah lah yang memberi. Yarzuqu man yasha bighairi hisab, memberikan segala sesuatu tanpa ada hisabnya, tanpa ada hijabnya. Kalau Allah berkehendak untuk memberikannya, itu adalah makanan-makanan surgawi yang diberikan kepada Maryam. Baca tafsir ayat tersebut, surat Ali Imran 37. Ulama ahlu sunnah meriwayatkan dalam tafasirihim, dalam kitab-kitab tafsir mereka, seperti Zamakhsyari fil Kasyaf, seperti Suyuti fi Durrul Mansur, ketika sampai di ayat itu ada sebuah riwayat, mereka menukil riwayat dari Al-Ansari, yakni Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Riwayatnya adalah ketika itu Rasulullah lapar, mendatangi seluruh daripada buyut azwajih, datang di rumah zaujatihi, wanita-wanita beliau, datang ke rumah Aisyah, datang ke rumah wanita-wanita tersebut. Falam wajaduhunna ta'aman, tidak ada dari mereka yang memiliki makan. Masuk, mengetuk pintu rumah Fatimah. Assalamu alayki ya Fatimah. Ditanya, apa kamu memiliki makanan? Ada ta'am yang bisa aku makan ya Fatimah? Fa'ajabat, la ya aba ya Rasulullah, aku tidak memiliki makanan ya Rasulullah. Rasul pun kembali ke rumahnya dan beliau menjadikan hari itu puasa. Tak lama setelah itu ada seorang mengetuk pintu Fatimah, memberikan qursain minal khubus wa qit'a minal lahm, memberikan 2 potong roti dan 1 potong daging. Ditaruh oleh Fatimah, hendak diberikan kepada putra beliau Al-Hasan wal Husain. Sebelum diberikan, beliau masuk dalam tempat salatnya, dalam mihrabnya beliau salat, melakukan ibadah kepada Allah. Faida bil ta'am mal'a, tiba-tiba mendapati makanan tersebut semakin banyak, sehingga mendapati makanan itu penuh dengan khubus wal lahm. Ketika mendapati itu, beliau datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, mengetuk pintu Rasulullah untuk berbuka bersama. Masuk, ditanya, pertama yang ditanyakan, ya Fatimah, anna laki hada, wahai Fatimah, dari mana kamu mendapatkan ini wahai putriku? Dijawab sama persis seperti jawaban Sayyidah Maryam, huwa min indillah yarzuqu man yasha bighairi hisab.
Jangan heran kalau Maryam mendapatkan kemuliaan yang demikian. Az-Zahra a'zamu min Maryam. Zahra putri Rasulullah lebih mulia jauh daripada Maryam. Az-Zahra dikatakan mula'at Az-Zahra, kisah ma'rufah jiddan. Diriwayatkan dari Syekh Syahr Ashur dalam kitabnya kejadian tersebut. Dikatakan Amirul Mukminin istaqrada Yahudiyan. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga tersebut. Istaqrad, hutang kepada seorang Yahudi. Kata orang Yahudi itu, ya Ali, aku memberikan hutang padamu, lakin istarhinni, berikan aku rahan, berikan aku jaminan. Apa jaminanmu? Diberikan mula'at Az-Zahra, diberikan aba'at Az-Zahra, pakaian yang dikenakan oleh Zahra sebagai jaminan kalau aku bisa membayar, kau kembalikan aba'at Az-Zahra dan aku setelah selesai tanggung jawabku dalam memberikan hutang piutang tersebut. Dibawa aba'ah itu dan Ali pulang membawa syair, membawa gandum untuk keluarga beliau. Di malam harinya di rumah bait Yahudi tersebut, salamullahi alaiha azimah. Di malam harinya ketika malam gelap gulita, mendapati mula'at Az-Zahra tashu'un nur ila sama. Daripada pakaian Az-Zahra tersebut keluar berpancar cahaya yang begitu terang benderang ke langit, sehingga istri ini takut dan memanggil suaminya, wahai suamiku, apa yang terjadi ini? Aku mendapati ada cahaya haula mula'at Az-Zahra, di sekitar daripada aba'at Az-Zahra. Melihat suaminya ada cahaya, memanggil akriba'uhu sampai masuk 80 orang dan seluruhnya aslamu bi barakati mula'at Az-Zahra. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Mereka seluruhnya 80 yang menyaksikan keajaiban tersebut, yang cahaya terpancar dari pakaian aba'at Az-Zahra, mereka seluruhnya masuk Islam dan ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna abuki Rasulullah. Salamullahi alaiha. Tak mampu lisan untuk menjelaskan siapa Az-Zahra. Wa innama syudur min syuduratid dhahab. Sekilas daripada kemuliaan Az-Zahra salamullahi alaiha. Terakhir, Az-Zahra sebagai mihwar al-malaika. Az-Zahra sebagai sosok yang dibicarakan oleh para malaikat. Kita semuanya membaca hadisul kisah. Ketika para malaikat di sama bertanya kepada Rabbul Alamin, bertanya kepada Allah, ya Rabb, wa man hum tahtal kisah? Siapa mereka itu yang berada tahtal kisah, di bawah selimut yang bersama orang-orang tersebut? Siapa ya Allah? Apa jawaban Rabbul Alamin untuk mengenalkan kepada para malaikat itu? Apa menjawabnya? Hum Rasulullah wa bintuh wa ibnu ammihi. La wallah. Yang dijawab sesuai dengan teks riwayat tersebut, Allah mengenalkan para malaikatnya karena Az-Zahra lebih dikenal oleh para malaikat itu. Az-Zahra lebih dikenal di langit daripada di bumi. Di bumi Az-Zahra tidak dikenal. Bahkan Az-Zahra harus memberikan identitas beliau kepada di hadapan orang-orang tersebut dengan mengatakan, "I'lamu ya qaum i'lamu anni Fatimah wa abi Muhammad." Ketahuilah bahwa aku adalah Fatimah dan ayahandaku adalah Muhammad, Rasulul Islam, Nabiul Islam. Apa jawaban para malaikat untuk mengenalkan siapa yang ada tahtal kisah? Hum Fatimatu wa abuha wa ba'luha wa banuha. Mereka itu yang ada di bawah kisah tersebut adalah Fatimah, karena mereka mengenal siapa Fatimah. Wa abuha, dan ayahandahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ba'luha, dan suaminya dan kedua putranya Al-Hasan wal Husain. Mihwaril malaika, dikenal oleh para malaikat. Beliau Hawra'il Insiyah dikatakan, diriwayatkan oleh Ummu Aiman, ketika menghampiri rumah Zahra, mengetuk pintu tersebut, bertanya, ingin masuk, akan tetapi tidak dibukakan pintu oleh Fatimah. Ummu Aiman melihat min suqbanil bab, melihat daripada lubang yang ada di pintu itu, menyaksikan
wahya naimah. Beliau salamullahi alaiha tertidur, di hadapannya ada raha, ada penggiling gandum yang tiba-tiba berputar dengan sendirinya. Wa fi jambiha, dan di samping beliau ada Mahdul Husain, ada tempat tidurnya Al-Husain yang bergerak dengan sendirinya. Terheran Ummu Aiman, takjub, lari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, aku menyaksikan suatu keajaiban yang luar biasa." Diceritakanlah kejadian tersebut. Aku menyaksikan, aku mengetuk pintu Fatimah, tidak dibukakan. Aku menyaksikan Fatimah tertidur dan roha gilingan gandum itu berputar dengan sendirinya, dan Mahdul Husain, tempat tidurnya Al-Husain, bergerak dengan sendirinya. Dijawab, "Fala ta'jabin ya Ummu Aiman, jangan heran kau wahai Ummu Aiman. Tahukah siapa yang menggerakkan daripada raha tersebut? Malaikatu Rabbi. Yang menggerakkan adalah Jabrail. Yang menggerakkan daripada Mahdul Husain, tempat tidur Imam Al-Husain, adalah Mikail." Dan semua mereka berusaha untuk khidmat kepada ibnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Akan tetapi kita al-an wasal ila musibah Az-Zahra salamullahi alaiha. Beliau di akhir hayat beliau memanggil ya Abul Hasan, ya Amirul Mukminin. Beliau setiap kali hendak berdiri memanggil Fiddah, nawilini asai, berikanlah tongkatku wahai Fiddah, untuk beliau berdiri menyampaikan wasiatnya. Ada beberapa wasiatnya ditulis dan diletakkan di bawah kepala beliau. Hadhil wardah dhabulat ba'da abiha bi ayyam. Bunga ini layu hanya beberapa saat setelah ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Harus memberikan wasiat, harus mendapatkan seluruh musibah yang diderah oleh beliau, memberikan wasiatnya. Di rumah itu ada Asma yang memang niat untuk memberikan khidmat kepada Az-Zahra. Az-Zahra masuk di rumahnya, mandi dengan menggunakan pakaian paling sucinya, menghadap ke kiblat, memberikan seluruh apa sebagai tanggung jawab terakhir beliau, menyiapkan makanan untuk putra-putranya Al-Hasan wal Husain. Lalu beliau masuk dalam kamarnya, mutawajjih al-qiblah, menuju ke kiblat. Apa yang dilakukan Az-Zahra? Taliya kitabillah, membaca ayat-ayat Al-Quran. Sungguh Allah mengetahui, wahai Asma, innani uhibbu tilawati kitabih. Aku ini cinta untuk selalu memanjatkan dan membaca daripada ayat-ayat Al-Quran. Beliau membaca, ya Asma, kalau kamu masih mendengar suaraku, maka aku masih ada. Wahai Asma, akan tetapi kalau kau tidak mendapati suaraku lagi, fa'lami, ketahuilah, inni la wahibatun bi Rabbi wa bi abi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Maka ketahuilah, aku telah bergabung ke Malakutul A'la dan bergabung bersama ayahandaku. Tak lama suara itu mulai tidak terdengar. Dipanggil oleh Asma, ya binta Rasulillah, ya Fatimah Az-Zahra, ya Habibatu Rasulillah, wahai kekasih Rasulullah, ya Zahra, ajibini, jawab aku ya Zahra. Terdiam. Fa'idal bab tutrak. Dalam keadaan demikian pintu itu terbuka, ternyata Al-Hasan wal Husain masuk dan mengatakan, ya Asma, aina ummuna Fatimah, mana ibu kami Fatimah? Dikatakan, innaha naimah, wahai Hasan, wahai Husain, beliau saat ini tertidur. Fakula, makanlah makananmu yang telah disiapkan oleh bundahmu Az-Zahra. Apa jawaban Al-Hasan wal Husain? Ya Asma, mulai kapan kami tidak makan sedangkan ibu kami tidak bersama kami? Anak-anak itu Al-Hasan wal Husain menjatuhkan dirinya fi jasad Az-Zahra salamullahi alaiha al-mulqat ala firashiha, yang telah tergeletak dalam tempat tidur beliau. Al-Hasan memanggilnya, ya Ummah, kallimini, ana Hasan, ana putrahmu Al-Hasan.
Di situ ada Al-Husain, ya ummah kallimini fa ana azizukil Husain. Wahai bunda, ajak bicara aku adalah kekasihmu Al-Husain. Mereka terdiam. Ketika sesaat Az-Zahra tidak memberikan jawaban, dua anak ini keluar dari rumahnya dan menangis menuju ke masjid. Wa Ali bin Abi Thalib fil masjid. Ketika melihat anak dua ini menangis, ditanya, ada apa? Ma bikuma, ada apa kalian berdua? Mereka berkata, laqad matat ummuna Fatimah, telah wafat bunda kami Fatimah. Apa yang dengarkan ya mukminun? Ali batalul abtal ketika mendengar Fatimah telah tiada, tak mampu lagi berdiri, dikatakan qama wan dasar, qama wan dasar. Ketika hendak berdiri terpeleset, terjatuh, tak mampu kedua kakinya untuk beranjak dari tempatnya menuju rumah tersebut. Awaili Az-Zahra. Dan penutup ketika kejadian semua itu, Amirul Mukminin salamullahi alaihi, sa'adallah qalba Imam al-Murtada. Allah yang memberikan pertolongan kepada Imam al-Murtada Ali bin Abi Thalib, menyaksikan wanita, tidak menceritakan semua yang dialami kepada suaminya. Tahunya ketika meninggal dan ditanya, adakah musibah yang akan didera seperti yang didera oleh Fatimah? Dijawab, na'am ada. Disitulah wanita yang lagi duduk itu, yaitu Zainab al-Kubra, Ummul Masaib salamullahi alaiha. Mudah-mudahan kita yang saat ini duduk bersama untuk mengenang, untuk cinta kepada keluarga Rasulullah, cinta kepada Bad'atul Mukhtar, semoga kita dikumpulkan dengan mereka fid dunya wal ukhra. Allahumma arzuqna syafa'atahum fil akhirah wa ziyaratahum fid dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul muttarra idza da'a ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله. اللهم بحق سيدة فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها، رب صل على محمد وآل محمد. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج كل محتاج وحوائج الحاضرين والسامعين. اللهم اشف مرضاهم يا أرحم الراحمين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان على هذه النية. رحم الله من قرأ الفاتحة وقبلها صلوات.